Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada hari ini memberikan pemahaman untuk anak-anak sekalian ya. Bagaimana nih kehadirannya? Apakah hadir semua? Hadir. Ya, Bapak. Hadir, Pak. Iya, Bapak Cek sudah hadir semua ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelumnya pada tema 1 kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya, yaitu tumbuhan dan hewan. Pada kali ini kita akan melanjutkan dari tema 1. Untuk subtema 1 sendiri yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya untuk biar semangat, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka.
Ya, terima kasih anak-anak semuanya sudah pada semangat ya untuk kegiatan belajar kita pada hari ini. Semangat, Ada, Pak. Ya, selanjutnya. Pada kegiatan belajar kali ini kita akan melakukan 5 kegiatan ya. Yang pertama itu membuktikan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang kedua, mengamati video dongeng bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga, diskusi kelompok untuk menelaah informasi dalam dongeng. 4, mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi dalam diskusi kelompok ini Bapak akan membagikan LKPD untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Jika sudah selesai dikerjakan, silakan anak-anak mempresentasikan ya, tampil di depan. Yang kelima yaitu menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Pada kesempatan ini Bapak akan melakukan penilaian ya. Pada penilaian tertulis, anak-anak harus menjawab dengan benar supaya dapat nilai 100. Sedangkan dalam penilaian keterampilan seperti mempresentasikan hasil kerja kelompok, supaya dapat 100, anak-anak semua saat presentasi, yang pertama itu yang dinilai adalah penampilannya. Harus ada kontak mata, berbicara lancar, dan suara terdengar jelas. Ya. Itu kalau tiga-tiganya dapat, jadi dapat 100. Yang kedua dari segi bahasa, menggunakan kosakata yang baku, kata terucap dengan benar, dan intonasi yang tepat. Selanjutnya dari isi, menyampaikan 15 poin hasil kerja kelompok di LKPD. Jadi jangan khawatir ya, karena ini presentasinya kelompok, jadi dibagi-bagi tugas. Siapa yang ingin menyampaikannya. Jadi supaya semuanya itu tampil. Selanjutnya yaitu penilaian tentang menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Dari segi penampilan ada kontak mata, menyanyi lancar, dan suara terdengar jelas. Pola irama, memeragakan pola irama pada 4 baris dengan tepat. Dan isi lirik lagu 4 baris dinyanyikan dengan tepat. Jika semuanya memenuhi, maka akan mendapat 100 ya anak-anak. Jika 2 ya kriteria atau kurang 1 itu antara dapat 85 gitu. Jadi supaya 100 anak-anak harus memenuhi semua kriteria. Selanjutnya, selain penilaian tertulis keterampilan, Bapak juga akan menilai sikap anak-anak ya. Yang ada 3 karakter yang Bapak nilai, yaitu tanggung jawab. Kriterianya itu mengerjakan lembar kerja peserta didik, menjaga ketertiban selama pembelajaran, dan menjaga kebersihan kelas. Jika semua kriteria ini dipenuhi, maka akan mendapat nilai A, sangat baik. Yang kedua, gotong royong. Kriterianya mampu membentuk kelompok belajar, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, dan berperan dalam penampilan presentasi kelompok. Kemudian ada karakter percaya diri. Kriterianya yaitu berani tampil di depan kelas, ada kontak mata, dan suara terdengar jelas. Jika semua memenuhi, maka akan mendapat nilai sangat baik. Anak-anak, Bapak saat ini membawa bawang merah dan bawang putih ya. Untuk apa? Untuk kita praktek membuktikan sifat pertukaran penjumlahan. Selanjutnya, di kotak pertama ada 12 siung bawang merah. Di kotak kedua ada 15 siung bawang putih. Apabila dijumlahkan, hasilnya berapa anak-anak? 27, Pak. 27, Pak. Pak. Hasilnya itu 27. Selanjutnya, apabila ditukar posisinya, apakah jumlah bawang akan sama? Kita coba ya. Iya, betul ya. Sama 15 ditambah 12 itu sama dengan 27. Selanjutnya, jadi sudah terbukti ya. 12 ditambah 15 sama dengan 27. Apabila ditukar, 15 ditambah 12 juga hasilnya 27. Jadi 12 ditambah 15 itu sama dengan 15 ditambah 12. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu ini lebih banyak ya, sudah mulai ratusan. 220 ditambah 830 sama dengan 1050. 830 ditambah 220 ya, posisinya dibalik, ditukar. Hasilnya juga sama, itu 1050. Jadi
Kesimpulannya, terbukti bahwa 220 ditambah 830 sama dengan 830 ditambah 220. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan tentang sifat pertukaran penjumlahan. Oke, sudah selesai anak-anak? Ya, apabila sudah selesai, kita akan mengamati video dongeng bawang merah dan bawang putih ya. Jadi berkaitan dengan tadi penjumlahan bawang merah dan bawang putih, kita kan mengamati ada dongengnya nih, ternyata bawang merah dan bawang putih. Silakan disimak baik-baik ya. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kisah bawang merah dan bawang putih. Di sebuah desa, ada satu keluarga yang hidup dalam kebahagiaan. Mereka mempunyai seorang putri yang sangat cantik, bernama Bawang Putih. Selamat pagi, Ayah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi juga bawang putih. Ayah berangkat dulu ya. Ayah, hati-hati di jalan. Iya. Sang ayah adalah seorang pedagang kain yang tidak kenal lelah. Oleh karena kegigihannya, keluarga Bawang Putih hidup dalam kecukupan. Namun, kebahagiaan itu harus berakhir saat sang ibu wafat karena sakit keras. Bawang Putih sangat berduka. Ia menangis terseduh di depan makam sang ibu. Keluarga itu dirundung kesedihan yang mendalam. Padahal ibunya sangat baik selama ini. Iya, semoga mereka tabah dengan cobaan ini. Semenjak kematian ibunya, Bawang Putih selalu membantu ayahnya untuk mengurus rumah. Aku kangen Ibu. Tak jauh dari rumah mereka, tinggallah seorang janda dan putrinya bernama Bawang Merah. Kasihan ya bawang putih. Iya, padahal mereka hidup dalam serba kecukupan. Permisi. Ya? Hai bawang merah. Hai bawang putih. Ayahmu ada di rumah. Ayah, ada tamu. Siapa ya? Oh, ada bawang merah. Kami membawakan sedikit makanan untuk kalian. Wah, terima kasih sekali. Maaf jadi merepotkan. Mari silahkan masuk. Hal ini membuat Bawang Putih dan sang ayah merasa bahagia. Hingga suatu hari, sang ayah menikah dengan ibunda Bawang Merah. Pada awalnya, mereka berempat hidup bahagia dalam satu rumah. Keadaan berubah ketika sang ayah pergi merantau untuk mencari uang. Selamat jalan. Hei bawang putih, malas sekali kamu itu. Cepat bersihkan ruangan ini. Bawang Putih mulai disuruh-suruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Keesokan harinya, Bawang Putih disuruh ibunya untuk mencuci baju di sungai. Aku lapar sekali. Hah? Ih, kodok. Bikin kaget saja. Hah? Baju ibu hanyut. Bagaimana ini? Karena takut dimarahi, ia pun menyusuri pinggiran sungai untuk mencari baju itu. Aduh, air sungainya deras sekali. Semoga bajunya bisa menepi. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan seorang nenek yang sedang memegang baju milik ibunya. Maaf, Nek. Itu baju milik ibuku. Tolong kembalikan. Jika kamu ingin baju ini, tinggallah selama 1 minggu.
dan bantu aku untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Bawang putih pun menyetujui permintaan nenek untuk tinggal di rumahnya selama 1 minggu. Selama berada di rumah nenek, bawang putih sangat rajin. Dia merasa senang bisa membantu membersihkan rumah, mencuci baju, dan memasak. Setelah 1 minggu, sang nenek menyiapkan 2 buah labu untuk bawang putih. Nah, bawang putih, pilihlah di antara 2 labu ini untuk kau bawa pulang. Dia melihat kedua labu yang berbeda ukuran tersebut. Aku pilih labu yang kecil saja, Nek. Ternyata, bawang putih memilih labu yang berukuran kecil untuk dibawa pulang. Terima kasih, Nek. Sekarang aku pulang dulu. Hati-hati, bawang putih. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa labu itu. Semoga nanti aku tidak dimarahi ibu karena tidak pulang. Nah. Ada si kodok. Kamu yang membuat baju ibu hanyut. Kamu tidak boleh berbuat nakal lagi ya. Labunya sungguh berat. Pasti rasanya enak. Ia pun langsung membelah labu itu. Betapa terkejutnya ia melihat labu tersebut berisi perhiasan berupa emas dan permata. Mendengar teriakan bawang putih, bawang merah dan ibunya segera menghampirinya. Mereka terkejut melihat banyaknya perhiasan yang dibawa bawang putih. Serahkan semua perhiasan itu kepadaku. Jangan, Ibu. Wah. Dengan kejam, ibunda bawang merah merebut semua perhiasan itu. Tak menyisakan satupun untuk bawang putih. Bawang merah, pergilah ke rumah nenek itu dan minta labunya. Baik, Ibu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Anak pintar kamu. Karena serakah, sang ibu mengutus bawang merah pergi ke rumah sang nenek. Bawang merah berpura-pura mencari baju yang hanyut, sama seperti kejadian bawang putih. Sang nenek pun meminta bawang merah untuk tinggal selama 1 minggu. Berbeda dengan bawang putih, bawang merah sangatlah malas. Ia tidak pernah membantu nenek sekalipun. Setelah 1 minggu berlalu, bawang merah pun pulang ke rumah dan membawa labu yang paling besar dari nenek. Ia sangat senang dengan labu itu dan berpikir isinya akan jauh lebih banyak dari milik bawang putih. Setelah bawang merah sampai di rumah, ia dan ibunya segera membelah labu itu. Mereka membelah labu itu dengan perlahan. Ternyata, yang keluar dari dalam labu adalah binatang-binatang beracun. Bawang merah dan ibunya melarikan diri ke hutan. Tolong! Mereka sangat takut dengan kejadian itu dan tidak pernah kembali lagi ke rumah. Tak lama kemudian, sang ayah pulang dari perantauan. Ia telah mendengar kejahatan istri dan anak tirinya itu. Bawang putih, apakah kamu baik-baik saja? Ayah sangat khawatir denganmu. Aku baik-baik saja, Ayah. Aku sangat senang Ayah akhirnya pulang. Ayah bawang putih pun berjanji tidak akan pernah meninggalkan putrinya itu. Akhirnya, mereka pun hidup bahagia selamanya. Nasihat dari cerita ini adalah kita tidak boleh serakah terhadap harta, karena keserakahan hanya akan membuat kita celaka. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe.
Ya, itu tadi adalah video dongeng bawang merah dan bawang putih. Gimana pendapatnya anak-anak? Seneng Rupa nggak bagus. Ya, Rupa bagus. ya. Selanjutnya, anak-anak silakan diskusi ya bersama teman-teman kelompoknya. Bapak sudah membagikan bahan ajar dan LKPD, silakan dikerjakan. Baik, Selanjutnya, Bu. Baik, Ya. Pak. Silakan diskusikan bagaimana caranya agar dapat mengetahui pesan-pesan moral dalam dongeng bawang merah dan bawang putih. 2. Apa saja pesan-pesan moral yang dapat diambil dari dongeng bawang merah dan bawang putih? Tadi kan sudah dikisahkan ya di dalam video itu supaya tidak serakah. Selain itu, silakan anak-anak cari ya apa pesan moral yang lainnya gitu. Yang 3, bagaimana siswa menerapkan pesan-pesan moral yang terdapat pada dongeng bawang merah dan bawang putih dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Silakan diskusikan bersama teman kelompoknya. Supaya lebih semangat, ayo kita tepuk semangat. Semangat. Silakan berdiskusi. Apakah sudah selesai diskusinya anak-anak? Belum, Pak. Salah Pak, kedap deui. Iya. Bapak Setelah Abi izin dulu ya, mau ke WC. Ya, silakan. Nanti balik lagi ya. Pak. Setelah diskusi, anak-anak silakan presentasi ya. Jadi semuanya kebagian. Silakan yang pertama Bu Anita dulu. Ananda Anita ya. Yang nomor 1, silakan. Yang mana Pak ini? Iya, nomor 1. Kapan dongeng bawang merah dan bawang putih dikisahkan terjadi? Dongeng bawang merah dan bawang putih dikisahkan terjadi pada zaman dahulu. 2. Ya, betul tidak anak-anak? Satu aja Bu, satu aja. Oh, satu aja, Ananda ya. Anita. Iya. Iya Pak. Ya, Gimana anak-anak? Betul tidak? Jam pada zaman dahulu terjadinya. betul. Iya. Yang kedua selanjutnya Ananda Eli. Nomor 2. Di mana dongeng bawang merah dan bawang putih dikisahkan terjadi? Jawabannya, Pak, dongeng bawang merah dan bawang putih dikisahkan terjadi di sebuah desa. Iya, betul ya. Kemudian nomor 3, Ibu Ai. Ya, Pak. Apa pekerjaan ayah bawang putih? Ayah bawang putih bekerja sebagai pedagang. Iya, betul ya. Bagus ya anak-anak sudah bisa berdiskusi, hasil diskusinya sudah bisa dipresentasikan. Yang nomor 4, Bu Evi. Bagaimana kehidupan keluarga sebentar Pak, bawang putih pada awal cerita? Pada awal cerita, keluarga bawang putih hidup dengan bahagia, Pak. Iya, betul. Yang nomor 5, Bu Depi. Di mana bawang putih mencuci baju? Bawang putih mencuci baju di sungai, Pak. Iya, betul ya. Nomor 6, Bu Egis. Di mana bawang putih menemukan baju yang hanyut? Jawabannya, bawang putih menemukan baju yang hanyut di rumah seorang nenek. Iya, betul. Selanjutnya Pak Ahmad, nomor 7. Nomor berapa, Pak? Nomor 7. Nomor 7 ya. Ya. Berapa lama bawang putih menemani nenek? Bawang putih menemani nenek seminggu kalau nggak salah, Pak. Ya, betul ya. Selanjutnya nomor 8, Pak Elga. 8. Bagaimana bawang putih bekerja saat di rumah nenek? Rajin, Pak. Iya, betul ya. Bawang putih bekerja dengan rajin. Nomor 9, Bu Ade sedang ke toilet ya. Bu Eva ada? Kalau tidak ada, Bu Anita lagi. Mangga nomor 9.
Ada, Pak. Nomor 9 ya, Pak. Oh ya boleh, Bu Ayo, Eva. siapa yang Bu mau? Eva. Oke, nomor 9. Apa isi labu yang kecil bawang putih? Banyak emas permata yang sangat banyak, Pak. Iya, betul ya. Nomor 10, Bu Eva lagi, Bu Anita lagi ya. Siap, Pak. Apa balasan bagi orang yang bekerja dengan rajin? Orang yang bekerja dengan rajin akan dibalas dengan kebaikan, Pak. Iya, betul. Nomor 11, Bu Eli. Bagaimana bawang merah bekerja saat di rumah nenek? Jawabannya, bawang merah bekerja dengan malas-malasan. Selanjutnya, Bu Ai. Nomor 12 ya, Pak. Apa Iya. isi labu besar yang dipilih bawang merah? Jawabannya, labu besar yang dipilih bawang merah berisi binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Iya. Selanjutnya, Bu Evi. Apa balasan bagi orang yang serakah? Orang yang serakah akan dibalas dengan keburukan, Pak. Iya, betul ya. Selanjutnya, Bu Depi. Nomor 14. Bu Depi. Analisislah karakter tokoh dalam dongeng bawang merah dan bawang putih pada tabel berikut. Tokoh yang pertama bawang putih, karakternya baik, rajin, menyayangi keluarga. Yang kedua, tokohnya ibu bawang putih, karakternya baik, menyayangi keluarga. Yang ketiga, tokohnya ayah bawang putih, baik, menyayangi keluarga. Yang keempat, tokohnya bawang merah, karakternya jahat, serakah, malas. Yang kelima, tokohnya ibu bawang merah, karakternya jahat, serakah, kasar. Yang keenam, tokohnya nenek, karakternya ramah, penolong, dan adil, Pak. Udah, ada 6 tokohnya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya Betul kemana, sekali. Pak? Ya, selanjutnya ya. Tadi Bu Devi terima kasih ya, betul sekali. Bu Egis. Menurutmu, apa pesan moral atau hikmah yang dapat diambil dari dongeng bawang merah dan bawang putih? Pesan moral yang dapat diambil dari bawang merah dan bawang putih yaitu 1, kita harus menyayangi keluarga, kemudian kita tidak boleh bersikap kasar, kemudian kita harus bekerja dengan rajin, kemudian kita tidak boleh bermalas-malasan, kemudian kita harus saling tolong-menolong, kemudian kita tidak boleh serakah, kemudian kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan yang terakhir keburukan akan dibalas dengan keburukan, Pak. Iya. Terima kasih ya anak-anak semuanya sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Jangan lupa ya pesan moral tadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti menyayangi keluarga, kemudian tidak boleh ya bersikap kasar sama saudara atau sama teman gitu, harus saling menyayangi. Dan dalam bekerja harus rajin ya anak-anak, mengerjakan tugas seperti tugas sekolah atau tugas membantu ibu di rumah, kita harus bekerja dengan rajin, tidak boleh bermalas-malasan. Jadi kita harus meniru bawang putih ya yang baik, jangan seperti bawang merah. Ya karena kebaikan juga akan dibalas dengan kebaikan lagi. Dan sebaliknya keburukan akan dibalas dengan keburukan pula. Kemudian selanjutnya, ayo bernyanyi. Bawang merah dan bawang putih memiliki manfaat sebagai bahan masakan ya. Apakah ada yang sudah pernah bumbu masaknya pakai bawang merah dan bawang putih anak-anak? Pernah, Nggak Pak. pernah masak, Pak. Lihat Mama, Yang Pak, masak ibu, masak. Pak. Iya ya. Di dapur. Anak-anaknya makan ya yang masak ibu.
Tumbuhan lain yang memiliki warna merah dan putih, ada apa anak-anak yang warnanya merah dan putih? Ada bunga. Bunga, Pak. Bunga apa itu? Bunga mawar, bunga melati warna putih, Pak. Iya, betul ya. Sekarang ayo kita bernyanyi bunga mawar dan melati, yaitu lihat kebunku. Lihat kebunku Penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Mawar melati. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Semua Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu ya. mawar melati. Semuanya sudah bisa menyanyi dengan baik. Selanjutnya ya. Selanjutnya, Bapak akan membagikan lembar refleksi. Silakan anak-anak ditulis ya hasil refleksi hari ini dengan menjawab pertanyaan di lembar tersebut. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? 2, kegiatan apa yang paling kamu sukai? 3, informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Dan 4, bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut? Selanjutnya, ya jika sudah selesai silakan dikumpulkan lembar refleksinya. Kita akan melakukan kegiatan evaluasi ya. Tujuannya itu bagaimana pemahaman anak-anak semuanya. Ya. Silakan dilakukan kegiatan evaluasi. Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Ya, jika sudah selesai, Bapak akan memberikan tugas buat PR di rumah ya. Silakan buat video dengan konten kamu menyampaikan pesan moral dari dongeng bawang merah dan bawang putih. Jika sudah dibuat videonya, diunggah di media sosial. Lalu kirim linknya ke Bapak ya. Bapak akan kasih like dan komen. Siapa? Nah, untuk tugas ini bisa dikerjakan, minta waktunya berapa hari? 1 hari cukup tidak? 2 hari, Pak. Pak. Oh, 2 hari boleh ya. Silakan Bapak kasih waktu 2 hari. Jika ada kesulitan Pak. silakan. Iya. Ini Jika ada kesulitan, sendiri-sendiri apa kelompok, Pak? ini sendiri-sendiri ya, Oh, anak-anak. sendiri ya. Saya Iya. sendiri. Karena Bapak akan melihat bagaimana anak-anak berkomunikasi ya. Kan tadi ini hanya menyampaikan hasil diskusi saja yang tadi ya. Baik, Jadi Pak. ya oke. Jika ada kesulitan silakan tanyakan ke Bapak ya, konsultasi. Ya itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Watawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai di sini kegiatan belajar kita pada hari ini. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Endang berkomentar. Ya, terdengar? Ya, terdengar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengomentari tadi penampilan Pak Ihya. Kalau dari secara keseluruhan, apa yang tadi kriteria Ibu Yayu sampaikan, itu semuanya sudah ada kalau menurut saya ya. Yang pertama dari performa sebagai guru, juga sudah memperlihatkannya. Kan ini di kelas bawah ya Pak, kalau menurut saya kalau di kelas bawah mungkin gurunya harus lebih atraktif tadi atau lebih ceria mungkin ya biasanya gitu. Itu aja sih. Kemudian dari pengkondisian kelas sudah terlihat ya, jadi anak-anak diarahkan dulu untuk pembelajaran. Kemudian dari segi penguasaan materi, jelas di sini gurunya menguasai materi dan tertata sekali. Untuk pelaksanaan modalnya di sini sudah terlihat, di sini modalnya PBL ya Pak ya? Ya betul, PBL. Iya, itu sudah terlihat. Kemudian dari segi tipeknya juga itu sudah sangat tampak sekali ya Pak ya, itu dari mulai menampilkan video, kemudian menampilkan PowerPoint untuk yang rubrik itu sudah terlihat di situ. Kemudian pada penanaman pendidikan karakternya juga sudah ada tadi ya, dari mulai dari tadi mungkin rasa nasionalisnya seperti itu ya. Kemudian yang berpusat pada siswa sudah terlihat juga, jadi di sini lebih lebih mengupayakan agar siswa yang lebih banyak beraktivitasnya. Kemudian upaya pada penyelesaian masalah di sini sudah terlihat dan gurunya pun istilahnya mengarahkan ya dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang dilakukan pada fenomena nyata juga itu sudah terlihat. Jadi di sini dikaitkan pada keseharian. Jadi bagaimana siswa untuk menerapkan apa yang sudah dipelajarinya gitu ya. Kemudian dari segi penilaian tadi juga di awalnya sudah diperlihatkan situ sudah sangat autentik. Di situ penilaiannya ada dari nilai sikap, pengetahuan dan keterampilannya juga sudah ada. Mungkin itu dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang barangkali ya langsung aja ke penampilan berikutnya.